Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Gunung yang menyimpan keindahan sekaligus misteri. Tapi tidak semua pendakian berakhir dengan foto di puncak. Beberapa malah membawa pulang cerita yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ini kisah tentang Dimas, Fadli, dan juga Reza. Tiga sahabat ini melakukan pendakian saat malam bulan purnama, dan tak semuanya kembali dengan jiwa yang sama. Dimas, Fadli, dan juga Reza adalah sahabat sejak SMA. Mereka ini sudah sering mendaki, tapi Gunung Lawu pada saat itu belum pernah mereka coba. Nah, di akhir pekan itu, cuaca cerah. Mereka ini berkumpul dan memutuskan untuk naik Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetho. Jalur yang terkenal mistis tapi menantang. Setelah semuanya direncanakan, mereka pun berangkat esok harinya. Pada saat mereka ini di Gunung Lawu, seseorang warga setempat memperingatkan mereka. Dan warga itu berkata, jangan pernah melanggar aturan yang tak tertulis di gunung. Hormati yang tak terlihat. Itulah kata-kata dari seorang warga tersebut. Mereka hanya tersenyum. Mereka ini mengira itu adalah bagian dari cerita lokal belaka. Nah, pendakian dimulai pada jam 3 sore. Jalur Candi Cetho ini sunyi, tak banyak pendaki lain saat itu ya. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini, keanehan terjadi. Mereka ini sempat mendengar suara gamelan dari kejauhan. Padahal itu bukan hari upacara, nggak ada upacara di hari itu. Reza menganggap itu adalah cuman suara angin lah waktu itu. Tetapi Dimas ini mulai merasa tidak enak. Nah, saat mereka ini melewati sebuah pohon besar yang tumbang. Nah, Fadli ini iseng untuk bersiul. Jadi Fadli ini iseng-iseng bersiul ya. Nah, tak lama setelah Fadli ini bersiul, suara gamelan itu berhenti. Nah, dan hutan menjadi sangat sunyi kembali. Dan waktu itu tergolong terlalu sunyi lah. Nah, setelah mereka berjalan, waktu itu menjelang maghrib. Waktu itu mereka sudah sampai di pos 4. Nah, di pos 4 ini mereka ini mendirikan tenda. Saat itu, malam itu ya, Reza ini melihat bayangan wanita yang berjalan di antara pepohonan. Nah, Reza ini mengira bahwa itu adalah halusinasi karena ya Reza ini kelelahan mendaki. Tapi waktu itu bulu kuduk Reza ini berdiri. Nah, waktu itu juga ketika api unggunnya ini, jadi pas wanita ini berjalan di antara pepohonan itu, nah pas api unggun yang mereka nyalakan di depan tenda ini tiba-tiba padam sendiri waktu itu. Kemudian disusul suara tawa kecil terdengar di belakang tenda. Jadi seperti ada suara anak kecil. Nah, waktu itu Dimas ini menemukan jejak kaki kecil terlihat di tanah yang basah. Tapi tidak mungkinlah pada waktu itu ada anak-anak yang main di gunung. Nah, kemudian malam itu juga mereka bertiga ini tidur dengan kepala tertutup di sleeping bag. Kemudian pada pagi harinya, kabut ini turun tebal sekali. Mereka lanjut naik, tetapi jalur yang mereka lewati ini terasa sangat berbeda dengan yang ada di peta. Nah, tanaman yang menjalar tak wajar, suara burung tak ada sama sekali. Jadi waktu itu sunyi sekali. Nah, ini salah satu dari mereka ini membawa GPS ya. Nah, GPS mereka ini tidak menunjukkan posisi. Jadi kompas pun yang mereka bawa dari rumah ini cuman berputar-putar tak jelas begitu. Nah, tiba-tiba saat mereka melanjutkan perjalanan ini, mereka menemukan sebuah gerbang. Gerbang ini diselimuti dengan batu berlumut. Jadi seperti gapura tua. Jadi Reza ini berkata kalau dia ini pernah melihat gerbang tua berlumut itu di mimpinya. Tapi entah atau benar ya, Reza itu lupa-lupa ingat, tetapi pernah melihat sekilas di dalam mimpinya. Nah,
pada waktu itu ya, mereka ini melewati gerbang itu. Nah, saat mereka ini melewati gerbang itu, suasana ini berubah menjadi mistis, sunyi, dingin, dan langit ini seperti nggak pernah siang, jadi malam terus. Padahal mereka ini sudah berjalan sudah lama, tetapi ya nggak berubah, tetap aja malam, nggak pagi-pagi atau siang. Nah, kemudian di balik gerbang itu, hutan ini semuanya berubah. Jadi harusnya kan ada suara kayak burung atau apalah di sekitar situ. Waktu itu nggak ada suaranya. Yang mereka lihat ini adalah pohon-pohon aneh. Pohon aneh itu besar, tinggi, dan menjulang. Jadi matahari itu udah nggak kelihatan. Mereka ini melihat rumah-rumah tua dari kejauhan. Nah, seperti ada kampung kuno. Nah, tetapi ketika mereka ini mendekati ke arah rumah tersebut atau di kampung itu ya, nah rumah itu selalu menghilang. Jadi ketika mereka mendekati, rumah itu menghilang. Mereka dekati, rumah itu menghilang. Nah, di satu titik mereka ini bertemu dengan seorang kakek-kakek waktu itu. Nah, pakaiannya ini ya, pakaian kakek-kakek ini seperti pada zaman kerajaan. Kakek ini berkata kepada mereka bertiga, "Kalian ini tak seharusnya di sini. Kembalilah sebelum malam datang." Nah, ketika itu mereka kaget dong, maksudnya apa? Nah, ketika mereka ini menoleh, jadi mereka ini menoleh satu sama lain. Kemudian mereka ini menghadap ke kakeknya lagi, tiba-tiba kakeknya itu udah nggak ada. Nah, ketika kejadian itu berlangsung, mereka ini sontak saja bulu kuduk merinding, ketakutan menguasai mereka. Nah, mereka kemudian nggak ambil pikiran, mereka bertiga ini kemudian berlari ke belakang atau ke arah semula. Nah, tapi anehnya, ketika mereka ini kembali, jalurnya ini udah nggak sama. Nah, setelah hampir 2 jam ya mereka ini berlari ke belakang dan ke arah semula, yang tetapi jalurnya ini nggak sama. Mereka ini tiba-tiba mendengar suara azan. Nah, Dimas ini langsung berinisiatif untuk mengejar suara azan tersebut. Dan ternyata tiba-tiba, dan anehnya ya ini, di balik semak-semak, mereka ini muncul kembali. Semak-semak tempat mereka ini muncul ternyata tepat di dekat pos 3 Gunung Lawu. Nah, waktu menunjukkan pukul 9 pagi, tapi mereka merasa sudah lebih dari sehari di dalam sana. Nah, pendaki lain yang mencari mereka ini hanya hilang 4 jam. Tetapi ya, bagi mereka waktu itu, ya seperti satu malam penuh di dunia yang berbeda. Kemudian, sejak saat itu, Dimas ini udah nggak pernah naik gunung lagi waktu itu. Shock mungkin, dan waktu itu gemetaran. Kayak ada yang mengikuti katanya. Kemudian, Reza ini sering mimpi buruk ketika sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian Fadli ini malah menjadi lebih baik. Ketika pasca kejadian itu, Fadli ini mulai rajin sembahyang. Mereka ini sadar bahwa pendakian ini bukan cuma soal fisik saja, tapi juga soal adab dan juga rasa hormat. Gunung Lawu bukan tempat biasa, dan tidak semua jalur ini bisa ditemukan di peta. Nah, apakah kamu pernah mengalami hal serupa saat naik gunung? Tulis di kolom komentar ya. Dan ingat, saat naik gunung, jaga ucapan, jaga sikap, karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri.